Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini akan saya persembahkan sebuah partai mahakarya, pengorbanan luar biasa yang pernah dilihat. Pertarungan antara sang juara dunia Magnus Carlsen dengan seorang Grandmaster kelas dunia juga, Vladimir Fedosev. Yang menarik dari partai ini, Carlsen secara fantastik mengorbankan benteng sebanyak 3 kali. Partai ini terjadi pada tahun 2021 pada event FIDE World Cup. Oke, Magnus Carlsen yang memegang putih memulai permainan dengan langkah terkuat yang diketahui manusia, pion E4. Vladimir Fedosev merespon pion C6, pembukaan Caro-Kann. Magnus Carlsen mengambil posisi tengah dengan D4. Fedosev melakukan hal yang sama, gerakan utama yang menggigit pion pusat putih. Carlsen menolak pertukaran dengan memajukan pion E-nya, dan gajah langsung berkembang ke F5. Karena gajah telah dikeluarkan, sehingga selanjutnya pion E6 dapat dimainkan tanpa menghalangi. Sekarang kita mendapatkan langkah yang tidak biasa dari Magnus dengan pion C4. Memang tidak ada yang salah dengan langkah ini. Kebanyakan pecatur menganggap langkah ini terlalu dini. Kebanyakan orang akan memainkan pengembangan sayap raja, misalnya kuda F3 atau gajah E2. Tapi inilah Magnus yang gemar bereksperimen. Fedosev melanjutkan E6 dan kuda berkembang ke C3, dan sekarang gajah B4 yang memaku kuda. Magnus memutuskan menangkap pion hitam yang tadi di D5 dengan mengajukan pertanyaan posisi yang menarik. Dengan apa hitam merebut kembali? Fedosev memilih memukul dengan menteri. Magnus memainkan kuda E2 yang mendukung kudanya. Di sini Vladimir menarik kembali menterinya ke tempat semula. Vladimir tidak mau memindahkan menterinya ke peta A4 misalnya, karena peta ini telah disiapkan untuk antisipasi setelah Carlsen melakukan langkah berikut, sehingga kuda hitam dapat mundur ke A5. Gerakan ini hanya bisa dilakukan setelah menarik mundur menterinya, karena jika menterinya masih di D5, maka putih bisa menang material dengan mendorong B4, menyerang gajah, mematahkan pin pada kuda, dan juga memenangkan menteri. Jadi ini posisi yang cukup bagus untuk hitam. Dia menempatkan sepasang gajahnya dengan cukup baik. Dia memiliki peta D7 dan E7 untuk pengembangan kudanya. Itulah sebabnya ia tidak menarik menteri atau gajahnya ke petak-petak tersebut. Magnus melanjutkan kuda G3 yang memberikan tekanan pada gajah hitam. Vladimir membiarkannya. Ia memainkan kuda E7, siap menangkap balik apabila terjadi pertukaran di peta F5. Tapi ini langkah yang cukup aneh. Bukannya hitam telah menempatkan sepasang gajahnya secara baik, seharusnya dia berusaha mempertahankan gajahnya yang tidak mau bertukar. Tapi ini situasinya agak lain. Sebuah keuntungan buat hitam jika putih mau bertukar kuda makan gajah, karena setelah kuda merebut kembali, ini akan memberikan tekanan lebih pada pion putih D4, sehingga ini akan mendorong langkah gajah E3. Ini menambah perlindungan. Setelah itu akan memberikan serangkaian langkah yang sangat bagus untuk hitam. Kuda makan gajah setelah pion merebut, menteri H4 skak. Jika memindahkan raja berarti putih kehilangan hak rokadenya. Atau jika G3 tetapi kemudian menteri E4 menyerang pion dan benteng, tentu saja kuda tidak bisa memukul menteri karena dalam posisi terpin. Posisi putih akan hancur. Oke, kita kembali. Jadi apa yang harus dilakukan putih di sini? Bukannya kuda mengambil gajah. Magnus memainkan gajah C4, gajah G6, H4, mengancam ke H5 untuk menekan gajah, di mana ini akan memaksa gajah hitam kembali ke F5. Sekarang hitam memang dapat memainkan H5, tapi ini akan melepas kendali petak G5 yang akan menjadi masalah besar untuk hitam. Jadi hitam memiliki langkah yang lebih baik, H6, menjaga G5. Namun hal ini memungkinkan Magnus memainkan H5 yang memukul gajah mundur. Dan sekarang datang menteri putih G4 menyerang pion G7, yang mana hitam tidak memiliki cara yang ideal untuk bertahan. Hitam tidak mungkin melakukan rokade karena gajah akan menghantam pion H6. Tema taktis yang sangat umum mengeksploitasi pin pada file G. Untuk mempertahankan pionnya, hitam harus memainkan raja F8 atau benteng G8. Tapi ada satu langkah yang tampaknya luput dari perhatian ini. Tampaknya satu-satunya langkah terbaik, gajah F5. Karena jika sekarang kuda makan gajah, maka ada kuda memakan balik sekaligus mempertahankan pion G7. Jika menteri makan pion G7, maka hitam dapat memainkan benteng H7 yang menjebak menteri putih. Satu-satunya petak ke F6, tapi sekarang menteri mengambil pion D4
yang mengancam menteri mengambil gajah atau gajah mengancam mengambil kuda. Setelah pion makan, menteri merebut kembali menciptakan garpuan ke benteng. Sekali lagi putih akan hancur. Oke, kita kembali. Sekarang apa yang Vladimir lakukan pada posisi ini? Dia memainkan Raja F8, mencoba mempertahankan pionnya dengan Raja. Ini langkah terlalu defensif dan membuat bentengnya terkubur. Kelak benteng ini tidak akan bergerak sama sekali di sisa permainan. Lihat betapa cerdiknya Magnus. Hanya dengan beberapa langkah ia berhasil memutarbalikkan posisi menjadi sangat bagus di sayap Raja. Rokade, kuda D7, Magnus menempatkan kuda ke E4 yang mengincar petak strategis D6. Karena itulah Fedoshev menjatuhkan gajahnya ke C7 yang menjaga petak D6. Gajah A2 menjatuhkan ancaman dari kuda hitam yang dapat ke B6 dan juga membuka menteri menyerang pion D4. Kuda F5 yang menyerang pion D4. Karena itulah Carlsen memutuskan menukar kuda dengan kuda dan gajah merebut kembali. Menteri F3, menteri E7, kuda G3 yang menekan gajah menyebabkan kuda mundur kembali. Menteri G4 yang hendak mendorong F4, tapi Fedoshev seakan berkata, itu tidak apa-apa, no problem. Aku akan memukul sisi sayap menteri dengan C5. Namun Magnus telah menyiapkan respon yang sangat cepat dan bagus. Gajah D2. Sekarang jika pion makan pion, maka gajah B4. Memang kuda dapat ke C5, tapi setelah benteng C1, keadaan akan menjadi milik putih. Jadi Vladimir memainkan langkah yang lebih baik, benteng D8, dan Magnus tetap dengan planning F4. Kuda B6 membuka benteng menyerang pion yang bisa mengancam gajah dan juga menghentikan dorongan pion ke F5 dengan melakukan pin pada menteri. Maka jawabannya adalah gajah C3. Sekali lagi hitam tidak bisa pion makan pion karena gajah B4. Di sini Fedoshev kuda D5 mengancam masuk ke E3 yang menggarpu. Sekarang Magnus bisa saja menukar gajah dengan kuda hitam, dilanjut pendobrakan F5 yang menang total. Namun dia terlalu keren untuk melakukan semua itu, di mana dia telah tepat menentukan bahwa dia dapat lolos dan unggul dengan memainkan F5. Vladimir kuda E3 yang mengancam garpuan. Magnus meletakkan menterinya ke F3. Sekarang Vladimir memutuskan tidak mengambil benteng dengan kuda, karena jika ia memilih jalur ini, setelah benteng merebut kembali, pion F mengambil pion E6 akan menjadi ancaman yang sangat serius, karena pin yang dihasilkan pada pion F akan menjadi tekanan yang sangat berat. Karena itulah di sini Vladimir memutuskan kuda makan pion F5. Ini tampaknya cukup masuk akal. Hitam tidak lagi mengkhawatirkan ancaman pion ke pion E6. Namun masalahnya masih jauh dari yang diharapkan. Di sini Magnus melakukan langkah cermat dan presisi kuda makan kuda. Gajah merebut kembali dan D5 dengan motif apabila pion mengambil, gajah akan hilang. D6 sekarang menjadi ancaman yang serius. Maka dari itu Vladimir membalas gajah B6, mengancam discover skak. Dilanjut menteri ke H4. Magnus menaruh gajah di C4, memblokir terhadap ancaman majunya pion. Raja G8, Magnus mendorong pion D6 dan sekarang menteri berpindah ke H4, menyerang gajah. B3 mempertahankannya. Benteng D7 mempertahankan pion B7. Pada titik ini Magnus memainkan gerakan yang tampak sedikit tidak ada gunanya, menteri E2. Apa yang dipikirkan di sini? Mengantisipasi bahwa Vladimir mungkin sekarang akan mengejar pionnya di H5. Cara terbaik adalah dengan gajah G4. Namun Vladimir termakan umpan dari Magnus dengan memainkan menteri G4, membuat Magnus tidak punya cara untuk menyelamatkan pionnya di H5 dan menghindarkan pertukaran menteri. Namun dengan langkah ini, yaitu menteri ke E2, Magnus telah membuka jalan bagi langkah yang benar-benar mencengangkan, sebuah pemahaman posisi yang sangat dalam, dan kita mungkin tidak sepenuhnya memahami seluk-beluknya. Dan ini merupakan gerakan pilihan engine teratas, sebuah sambaran petir yang nyata. Benteng mengambil gajah F5, sekali lagi menawarkan pengorbanan benteng untuk yang kedua kalinya. Apabila sekarang hitam menawarkan pertukaran menteri, setelah gajah merebut kembali, pion makan benteng akan memberikan posisi yang kurang jelas bagi hitam. Namun setelah gajah B5, benteng mundur, gajah C4,
Putih selanjutnya memiliki benteng F1 untuk mengejar pion hitam F5 yang mengakibatkan tekanan yang merepotkan pada F7. Oke, karena itulah di sini Vladimir memutuskan mengambil benteng dengan menterinya. Benteng F1 menyerang menteri. Vladimir mencoba tetap aktif dengan menempatkan menteri ke G5. Gajah D2 yang kembali mengejar menteri. Jika menteri ke G3, maka benteng ke F4 yang selanjutnya ke G4 yang akan menghilangkan semua peta aman menteri hitam. Jadi Vladimir memutuskan menteri D8, Magnus menteri G4 dengan ancaman benteng ke F3, lalu ke G3, tapi tampaknya tidak disadari oleh hitam yang memainkan A6. Namun hal ini kini memungkinkan Magnus untuk meledakkan pertahanan hitam dengan langkah paling dahsyat menggetarkan di partai ini. Benteng memukul pion F7, dan ini adalah salah satu yang terkuat yang pernah dimainkan. Untuk ketiga kali ia mengorbankan kualitas dengan pengorbanan benteng. Pengorbanan ini sungguh merusak. Jika dibiarkan misalnya benteng H7, maka menteri mengambil pion E6. Jadi hitam benar-benar perlu mengambil benteng. Dia hanya punya dua cara untuk melakukannya. Jika benteng makan benteng, maka menteri mengambil pion E6, mengancam merebut benteng. Apabila menteri F8 muncul D7 dengan serangan yang ditemukan pada gajah hitam. Dan setelah katakanlah gajah D8, putih memiliki menteri E8 yang sekali lagi memenangkan benteng dengan gajah. Apabila raja H7, gajah makan benteng dengan ancaman gajah G6 dilanjut menteri E6. Oke, kita kembali. Jadi di sini langkah satu-satunya yang memungkinkan adalah memukul benteng dengan rajanya. Tetapi di sini Magnus tetap menteri makan pion E6. Raja F8 kembali menteri skak mendorong raja ke E8, menteri kembali mengejar skak. Raja F8, menteri F5 skak, raja E8, menteri kembali skak, raja F8. Dan di posisi ini Magnus tidak mau membuat langkah pengulangan yang bisa membuat permainan menjadi draw. Ia memainkan langkah baru E6. Jika sekarang benteng mengambil pion D6, maka menteri ke F7 skak mat. Vladimir mengambil langkah menteri F6, tetapi Magnus dapat melihat bahwa posisinya begitu bagus, sehingga ia bahkan tidak membutuhkan menterinya lagi. Pion maju sambil memukul benteng di D7, sehingga menteri mengambil menteri. Melihat bahwa sekarang pion merebut kembali, hitam ditinggalkan dalam keadaan kelumpuhan total di sisi sayap raja. Bagaimana dia bisa memasukkan benteng ini masuk ke dalam permainan? Rajanya tidak memiliki gerakan apapun. Hitam mungkin dapat mencoba mendorong pion H untuk membebaskan benteng dengan cara itu, tetapi ini akan memungkinkan gajah ke G5 mengancam skakmat di E7. Jadi Vladimir yang tampaknya sadar akan masalah ini menempatkan gajahnya di D8 terlebih dahulu. Magnus memainkan gajah E6. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah H5, raja F2, H4, apakah benteng akan melarikan diri dari penjaranya melalui petak H5? Dan ini digagalkan Magnus dengan gajah G4 yang mengontrol petak H5. Dan benteng hitam dipaksa tidak kemana-mana. Bahkan jika hitam mencoba menjatuhkan pion ke H3, maka pion akan tetap memakan. Di partai aslinya hitam memainkan langkah yang putus asa B5. Magnus tetap melanjutkan raja F3. B4, Vladimir menawarkan pion kepada Magnus. Namun setelah pion A mengambil, pion C mengambil B4, hitam merasa tidak memiliki harapan lagi. Di posisi ini hitam memutuskan menyerah. Hitam menyadari bahwa ia akan kalah setelah raja maju sampai petak F5. Dilanjutkan gajah putih ke G5 untuk menukar gajah dengan gajah. Setelah memaksa pertukaran gajah ini, kemudian putih dapat melakukan promosi pionnya yang di D7. Sungguh luar biasa Magnus Carlsen. Ia bisa menyusun planning permainannya dengan sangat rapi dan terstruktur. Apakah Magnus Carlsen adalah sesuatu selain manusia? Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.